Baik, tahukah saudara, orang yang baik hati membagikan kepada orang miskin. Orang biasanya identik dengan uang. Padahal kita mempunyai suara yang baik, yang orang juga senang mendengar kita bernyanyi. Itu sudah kita membagikan kebaikan bagi orang lain. Membagikan kebaikan bagi orang lain. Hati gembira adalah secara umum ya, gambaran umum aja. Air muka itu berseri-seri. Air muka berseri-seri. Saya sekarang ini air muka saya kurang berseri karena kacamata saya hilang. Lalu untung ada di mobil kacamata. Lalu karena mata saya dulu pernah buta lama sehingga ya begitulah namanya dokter periksa orang bisa karena mikirin duitnya diri sendiri. Tapi nggak saya pikirin dan akhirnya saya buta. Dan saya ke Mount Elizabeth di bulan lama saya 6 bulan mata saya buta. Tapi mata saya tidak terang seperti dulu. Untuk saya suka bernyanyi. Bayangin gimana saya menulis mesej, bagaimana saya mengajar piano. Oh ya, ini murid saya dulu. Saat itu ada abangnya, keluarga yang timnas dari Manado datang. Lalu saya bersyukur hari ini pas kebetulan saya berbicara di sini supaya si Daniel yang memainkan piano. Dia jago main piano. Tapi syaratnya dulu saya bilang harus semua melayani Tuhan, jangan hanya main klasik. Gitu. Boleh om. Karena saya mau melayani Tuhan dengan talenta yang Tuhan berikan kepada saya. Hati yang gembira, obat yang manjur. Kemudian pernafasan orang yang gembira itu umumnya agak naik tahikardit, tapi tidak patologis ya. Dalam batas normal. Kalau normal 60-70. Kalau orang yang gembira mungkin ya 50. Tetapi kalau terlalu over, makanya orang jadi mati mendadak ya. Kemudian tekanan darah itu biasanya agak naik sedikit, tapi bukan berarti cenderung kepada hipertensi, bukan. Kemudian pikirannya tenang. Kenapa? Beberapa kali saya menjuarai di radio di negara ini, setiap saya terima piala, saya bahagia. Peserta Sumatera Utara, Joni Tahunan, juara Indonesia. Tapi pulang-pulangnya saya repot, bawa piala tinggi, jangan itu piala tinggi, terus sekarang ya masih segini. Televisi lagi di bawah. Akhirnya orang nyindir saya, wartawan. Kurang banyak ya televisinya di rumahnya. Gembira, tetapi saya membawanya jadi keberatan, repot. Artinya, gembira itu hati-hati, jangan mengasumsikan patologis. Ya, jangan patologis. Kemudian obat yang manjur. Banyak orang menggunakan sesuatu yang dikonsumsi ke dalam tubuhnya atau diinjeksi ke dalam tubuhnya supaya manjur. Supaya manjur. Sekarang pemerintah hanya untuk fenobarbital aja mesti dihitung karena ada narkotiknya. Kalau dulu bebas. Saya aja pernah saya coba ke apotik kasih dong valium 5. Saya bilang, oh gak bisa pak, saya kasih tunjuk kartu ID saya. Gak bisa, harus jelas. Kalau tidak, karena hukuman undang-undang narkotika. Orang mau memakan obat manjur. Ayat hafalan kita yang tadi mengatakan Amsal 22:9, orang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Lagu adalah sesuatu hal yang tidak perlu dibayar. Lalu ada orang membutuhkan, orang sakit, ada orang yang mendengar firman Tuhan. Lalu akhirnya orang itu mengenal Tuhan dan dia menjadi orang Tuhan, orang akhir. Saya kasih contoh, pada waktu COVID, rumah saya, bekas klinik saya buka karena terbuka atas bawah 3 lantai. Lalu kemudian ada seorang ibu namanya Ibu Desi. Lalu dia Ibu Desi ini adalah orang yang sederhana,
Kemudian karena di rumah saya yang hobi musik, lalu kemudian saya bernyanyi, ya. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil kau dan aku. Di pintu hatimu Dia menunggu kau dan aku. Setiap perbaktian, dokter boleh nyanyi nggak? Lalu kemudian pendeta bilang, ibu yang suruh itu tahu siapa nggak? Top skor Indonesia, Pak. Hah? Dia bilang bagus sekali suaranya. Setiap selama COVID yang gawat-gawatnya itu dia datang, dan akhirnya dia memutuskan menjadi orang Advent. Banyak yang seperti itu, tetapi saya tidak mau. Di gereja, di tempat saya bergereja, ujung-ujungnya apa? Kesombongan. Oh itu karena Pak Dokter, jadi akhirnya dia selamat dibaptis. Karena saya nggak bilang nama, maaf saudara-saudara. Saya bilang, Bu Desi, di mana rumahmu? Di Tegal. Pulang ibu ke Tegal, cari gereja Advent di sana. Tahu? Jadi beranaklah Ibu Desi ini yang sudah punya cucu karena anak menantunya cucunya jadi Advent di Tegal. Hanya dengar lagu yang seperti itu. Banyak yang seperti itu. Persoalannya adalah kita kuasai seberapa jauh lagu yang diberikan. Jadi misalnya ya. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil. Kalau kita biasanya dengan lembut Tuhan Yesus memanggil, datang. Sedangkan di buku Mrs. White, ya, ini saya bawa buku Mrs. White karena orang suka bilang, Pak Dokter itu ngomong tentang penyaji. Buku Mrs. White tuliskan jelas di buku Mari Bersaksi. Saya nggak tahu seberapa banyak itu menguasainya, mempunyai jelas pandangan Mrs. White soal bernyanyi. Apa yang saya pelajari dari guru-guru saya kejar ilmu nyanyi teman-teman. Ada guru saya dari Australia, ada dari Belanda, ada dari Amerika, dari Singapura, dari Jerman. Saya itu langsung ke Jerman. Pelajaran yang dibuat oleh Mrs. White di sini adalah sangat jelas pandangannya. Seperti apa yang saya sekolahkan dulu, nyanyi dengan hati. Pikirkan kata-kata. Saya minta maaf saya.
Musik harus mempunyai keindahan, perasaan, kasihan, dan kuasa. Musik harus mempunyai keindahan, perasaan, dan kuasa. Ini bukan omongan saya, buku sesuai. Aku sengaja membaca, kebetulan memang saya kata-kata saya bermasalah. Harus mempunyai keindahan, perasaan, dan kuasa. Tulisan yang lain di situ, engkau berbahagia, terpilih, mempunyai talenta yang melebihi dari orang lain. Tetapi pada saat engkau bernyanyi, engkau menonjolkan suaramu. Tuhan tidak hadir di perbaktian seperti ini. Kalau saya profesional bernyanyi, tapi saya tidak boleh bernyanyi menonjolkan diri. Menonjolkan diri skopnya luas. Pakaian orang lain disuruh pakai putih, yang satu pakai merah. Itu juga menonjolkan diri, benar kan? Orang lain disuruh rambutnya perempuan ikat ke belakang supaya sederhana. Datang dia pergi ke salon disasak tinggi. Akhirnya jadi beda dia dari yang lain. Itu juga termasuk menonjolkan diri. Apalagi suaramu bagus, tapi engkau bernyanyi melebihi dari yang lain. Pengalaman saya, sering saya keliling Indonesia, karena saya lebih kenal orang jadi penyanyi. Lalu kemudian saya pergi ke Mutia, diundang tak kenal. Sesudah saya ke sana kurang lebih seminggu, 4 paduan suara Protestan. Nanti akan ketemu dengan saya di Papua tahun depan pas Parali Nasional. Bayangin orang Advent yang dipanggil ke sana, mereka masuk ke Papua memperebutkan tingkat nasional tahun depan di Papua. Gereja kita, kalau mereka tanya kepada saya, berarti bagus dong gereja Pak Dokter kalau nyanyi. Kamu udah saya kenal deh sejak lama nyanyi. Strik saya, teman harapan dulu, strik saya mengajar teman harapan. Kalau sudah nyanyi bagus mereka itu, haleluya. Tapi waktu mencapainya saya mesti tegas. Kenapa? Kalau orang luar begitu masuk gurunya, mereka langsung tenang. Mereka seperti guru. Kalau kita apa-apa kok, tadi itu kan sudah ada iman, baik. Jadi hanya ketawa-ketawa pun nggak apa-apa. Setuju nggak? Nggak setuju kan? Nggak setuju. Tadi waktu sekolah sahabat, yang baju hitam saya terkenyang. Masukan yang diberi bahwa kita umat Tuhan harus berbeda dengan yang lain. Berbeda dengan yang lain. Satu kali saya tidak tahu OJ masih tidak mampu Pak. Teman kami yang dulu di Medan mampu Pak. Ya, demikian. Saya coba nyanyikan nomor 97, saudara-saudara. Betapa manisnya kabar Yesus bagi takdir yang benar. Dalam kemuliaan datang Yesus, menara sudah dekat. Segera. Stop sampai di situ. Ini teman kami sama si OJ ini, kami dulu sama-sama nyanyi. Dia valium dan morfin pun tidak mampu lagi mengendam rasa sakit. Kasihan karena tumor otak yang diidap. Begitu saya dengar dari abang saya, almarhum Dr. Kakor, itu di Cikini ada temanmu ini, baru saya pergi. Di pintu saya segera. Begitu saya bilang begitu, kau jadi itu Joni, sudah lama kami tidak ketemu.
Karena saya di Sumatera Utara, kepala puskesmas, dia di Jakarta. Bayangin, segera datang Yesus, dan sebagainya. Seketika dia menghilangkan rasa sakit yang di dalam kepala. Suaramu dibutuhkan untuk hal-hal yang seperti itu. Lalu tentu muncul pertanyaan dalam benak saudara. Wah, suara kami kan bisa seperti Pak Dokter. Kata siapa? Semua orang bisa. Semua orang bisa. Asal kita bernyanyi minta roh dari Tuhan. Sehingga akhirnya saudara dengan saya bernyanyi, ada malaikat yang turun bernyanyi. Kenapa? Karena di kampung-kampung pun kalau orang nyanyi sungguh-sungguh indah kita dengar. Sekali saya pernah turne, lalu kemudian ada gereja Advent, mulia paling cuma 15 orang. Saya membawa keyboard yang pakai baterai pada masa itu. Lalu ada lagu kita itu lagu apa ya? Lagu Sion lama, yaitu sampai 6 ayat atau 5 ayat. Pada waktu saya main keyboard ini, saking senangnya seorang bapak suka bernyanyi. Tahu berapa ayat kami nyanyikan? 15 ayat atau 18 ayat berulang 3 kali. Dia bilang, Pak Dokter, nyanyi kita terus, belum pernah. Namanya di kampung-kampung kan, gak ada listrik. Itu. Saya pun berbahagia karena mereka mau menyanyi. Kapan dokter lagi datang? Boleh, saya bilang. Kalau sudah diundangnya Protestan untuk bernyanyi, dipakai oleh Tuhan suara. Hati-hati, hati-hati. Minggu depan saya diminta jemaat GM dan Gerbang Mutiara, ada seorang Protestan sakit-sakitan. Mereka bilang, ada dokter kami mau menyanyi Tuhan, mau nggak? Oh mau. Sampai depan saya ke sana dengan tujuan dia sakit-sakitan dan sudah lagi. Minggu kemarin ada seorang ibu dibawa orang ke tempat saya mengajar pakai saya. Lalu kemudian ibu itu stroke. Lalu saya ajak bernyanyi. Saya bernyanyi. Enak banget, kapan lagi bisa dokter? Melalui orang HKBP yang membawa data. Jadi bukan semuanya orang harus dulu profesional, tidak. Tidak. Mrs. White katakan, bernyanyilah terus menerus. Saudara, yang gak bisa bernyanyi adalah siapa? Yang di TV itu. Orang bisu, hanya itu aja nggak bisa bernyanyi. Hanya itu aja nggak bisa bernyanyi. Saya belajar, saya keluar dari FC Singapura untuk belajar psikologi. Lalu saya ambil ke masa. Saya sudah tahun kemudian, ada yang kuliah, ada yang sampai SMA, yang ada lagi anak yang baru terambil dengan piano, dan akhirnya dia bisa diajak berbicara. Digunakan Tuhan kita untuk hal-hal seperti itu. Persoalannya adalah kalau kita buka di hakim-hakim dan di raja-raja, bahwa sudah diatur sedemikian rupa di gereja kita sebenarnya, bahwa sekelompok orang diasingkan untuk menjadi penyanyi untuk Tuhan. Diasingkan. Lama saya berpikir soal diasingkan. Itu rupanya kalau nggak bisa latihan serius sebelum muncul ke depan sini, latihanlah di sebelah supaya jangan cari lagu di depan. Maaf, seperti tadi nomor berapa ya, nggak tahu pula lagunya. Lalu saudara-saudara belum mengaminkan amin katanya, padahal kena aneh di depan. Saya harus setuju dengan apa yang saya hati-hati.
hati-hati. Persiapkan diri. Mrs. White sudah katakan, diasingkan. Itu sebabnya orang yang penyanyi di gereja, tempat duduknya pun berbeda dengan ada gereja kita dibuat lagi main piano si A, nanti hari Sabat dia top semuanya. Saya protes, bukan begitu. Setiap pemain piano, kalau di sini piano, taruh kursi di situ berapa biji. Lalu setiap umumkan, mau tahu kayak silakan dulu yang bisa main piano. Nanti lagu Sion yang dia tahu bergiliran supaya kita mengenal siapa dia. Emangnya sudah bisa kenal si Daniel ini? Ada di situ lagi dia main piano, si Christine, abangnya dia. Tapi sudah kenal? Tidak. Didudukkan, diasingkan. Ada jelas di buku sesuatu. Diasingkan. Lalu berdoa sebelum masuk. Saya pernah malu waktu saya ke Singapura. Kebetulan saya juga menjadi di sana oleh saudara. Kebetulan saya nggak siap pakai ke gereja, tapi pakai bisa lah dipinjam maaf. Lalu kemudian saya pakai sepatu karet yang musim-musim itu. Lalu pendetanya melihat saya dari ujung kepala ke kaki. Aneh dirasanya. Tapi saya nggak dikenalkan diri saya, jangan kenal diri saya sendiri. Nggak mungkin saya beli hanya nyanyi doang satu gereja. Kantornya di Singapura 3 juta. Masa saya nyanyi satu lagu aja 3 juta. Kayak gitu. Tetapi rupanya terbiasa di situ. Ada orang dari Indonesia cari dana, dikiranya saya seperti itu. Akhirnya pendetanya minta maaf kepada saya. Sesudah saya bernyanyi kaget gitu. Pendetanya itu saya dari Manado, gereja warna. Saya hanya dikasih tahu kepada saya. Artinya persiapkan. Saya sudah nolak, aduh saya nggak bisa nyanyi, saya bilang iya. Tapi yang ini tahu saya penyanyi, mau tidak mau saya pergi ke depan. Ceritanya adalah persiapkan segala sesuatu, disiapkan untuk memuji Tuhan dengan terarah, ya, dengan terarah. Bagaimana? Ya, bagaimana caranya? Saya teringat kepada orang tua saya 5 tahun yang lalu. Tengah malam ditelepon saya jam 1:30. Bapak pulang, bapak udah mau mati. Bapak udah mau mati. Ini tengah 2 malam. Mau mati? Maksudnya gimana sih? Kan dia ceritanya di mana sekarang? Di rumah. Di rumah. Kok mau mati di rumah? Videoin, saya bilang. Lalu kulihatlah bapak saya itu punya. Naluri saya sebagai seorang dokter langsung spontan. Tetapi saya karena sekolah musik terapi, akhirnya saya terapi. Ya, saya terapi. Coba lihat ya. Luhai buta tuaku. Saya bilang, lagu itu adalah kesukaan bapak saya. Sesudah saya nyanyi, Pak, saya bilang, saya teriak, karena dia suruh saya berdekatan ke telinga dia, nyanyi Pak, saya bilang. Jangan lupa, yang terakhir orang mati itu telinganya berdengar, masih berfungsi. Nyanyi Pak, saya bilang, saya kencangin suara saya nggak mau menangis, yang penting supaya suara saya tidak parut. Nyanyi Pak, saya bilang. Tahu saudara, 2,5 jam kemudian, bapak saya itu normal kembali. Tapi prosesnya sesudah saya tengok mulai gerakan mulutnya sesuai dengan arti yang saya sekolahi. Saya bilang, ada siapa dokter di situ? Saya bilang, si Jos, cucu bapak saya. Jos, berapa itu oksigennya? 2 liter. Ya, marah saya saudara-saudara. 2 liter itu normal. Bikin anak 78. Saya bilang, sambil saya nyanyi terus. 2 minggu. Dia bercerita banyak tentang bagaimana saya sebagai seorang anak dan saya sudah meninggal. Bercerita kepada dia. 2 minggu kemudian kaget saya mau bikin kejutan. Udah mati adalah, udah mati. Itu saya. Gini. Yang saya tekankan adalah musik, suara bisa membuat orang
jadi akhirnya sehat. Dan juga kan oksigen harus dilakuin dengan yang lain, apa infus harus dipasang atau apalah dan sebagainya, sambil diperhatikan tanda-tanda vital. Datang dari pintu depan sana masuk ke gereja, ini sesuai bahwa sudah siap dengan lagu-lagu pendahuluan. Itu sebabnya orang kesal melihat saya kalau saya majelis jemaat, karena saya sangat serius untuk soal ini. Bukan berarti saya yang main, tapi siapa lagu yang akan dinyanyikan supaya setiap orang yang nanti yang di sini yang hadir menjadi berkat yang sama mereka dapat, oleh karena pengarah musik di gereja berfungsi secara tepat, sehingga akhirnya tidak ada rumor gosip di bangku, oleh karena semua sudah bernyanyi. Saya pernah berbicara di Jawa Tengah 4 hari sendirian. Mereka undang setengah, saya pribadi 4 hari di Provinsi Jawa Tengah, Advent di Salatiga. Banyak. Ternyata baru saya tahu, maaf ya, pendeta suling mana orangnya. Ternyata mereka belajar cuma 2 semester musik. 2 semester itu pantas. Harusnya pendeta harus belajar 2 semester, 2 SKS setiap semester supaya bisa memainkan piano orgel sesederhana. Saya lama dosen di STDK Teologianya Protestan untuk mengajari mereka musik. Kaget saya pikir orang gede sama mati. Wajar bahwa alam-alam saja. Kebetulan aja saya perhatiin pendeta suling, suaranya bagus, bisa main keyboard dengan seadanya, membuat hidup kebaktian. Kalau sama pendetanya sama sekali nggak suka pula musik, hanya mau berdiri. Ada kayak gitu pendeta, sesudah tampil berdiri, nggak tahu saya akan dijadikan. Mau suruh turun ya enak. Karena sesuai dikatakan bahwa Tuhan hadir di tempat yang menyediakan hati, mengasihkan diri untuk hati yang ini. Saya hanya menghimbau saudara-saudara, anak muda dari mana? Anak muda dari mana? Hanya suaranya suara sopran, masuk ke suara 2, 3, bass, semua diatur oleh yang sudah ditugaskan oleh Tuhan kepada orang yang mempunyai talenta yang 5. Sementara saudara 1 gak mau pulang, maunya tampil mau, tetapi sesudah disuruh berlatih suara, katanya gitu. Kata guru saya bukan begitu, kata guru saya begini, katanya. Dimainkanlah lagu luar. Hati-hati, sesuai sudah tuliskan. Ini banyak ini bukunya, tulisannya ini. Hati-hati engkau digunakan oleh setan untuk mempengaruhi orang lain dengan lagu. Makanya kenali asal muasal lagu. Oh Tuhan, bimbinglah langkahku, ku tak tahu jalan sendiri. Tahu saudara? Ada orang banyak kan di sini. Lagu itu adalah di kampung kami yang menulis lagu itu cinta-cintaan. Lalu lagunya Aisyarullah Turia Orang Aisyarullah, nama kampung kami itu gitu. Terus jalanlah air sungai itu disitu kayak paren, tahu kayak paren. Tapi saking cintanya si cowok ini sejalan seperti air, inilah cintaku mengalir sama kau, katanya. Lalu datanglah orang, dinyanyikanlah di Jakarta ini, mendengar pula saudara-saudara dari kawasan timur, karena katanya sudah dirubah. Oh Tuhan, bimbinglah langkah gitu. Akhirnya lagu itu jadi dicontoh-contohin orang.
lagu utama lagu Sion itu ditiadakan karena ini adalah perjuangan iman. Hati-hati, pelajari lagu asal muasalnya, jangan sebar. Saya bernyanyi seperti di burung opera di sini, tetapi bukan itu yang diminta oleh Tuhan. Nyanyi dalam bahasa yang sederhana, berkuasa, berperasaan, indah. Misalnya seperti berusahalah kamu pada waktu pagi. Kalau kita kan enggak, berusahalah kamu pada waktu pagi. Kata desa dipanggil lagi, ini katanya dia pula ke sana, enggak fokus lagi dia. Maaf, bukan menyindir, kenyataan. Kenapa tidak fokus? Tapi giliran diberikan komentar, ya udah, jangan lagi bilang Pak Dokter itu terlalu nyinyir, terlalu keras, terlalu begini. Padahal saya kasih tahu benar. Seharusnya persiapkan hati dan pikiran. Saudara-saudara, orang yang baik hati, ya di Alkitab jelas. Ingat orang Samaria, dia menyerahkan hidupnya kepada orang yang luka, dan dia pun keluar dari BMW-nya, yaitu onta, lalu dia berjalan kaki. Benar kan? Adik-adik garis-garis, ya ini masih lajang ini. Ya, itu lagi sana masih ada lajang. Nah, mereka pun sudah datang ke sini, nanti ada sana garis-garis kawan rumah. Ya, karena dari terasi dia punya. Jadi, saudara-saudara, orang yang baik hati berkorban demi orang lain. Berkorban demi orang lain. Sementara kalau kita nyanyi, maunya di depan semua. Saya konyol orangnya. Kalau saya tahu ada orang, tapi dalam paduan suara yang sudah nih ya, yang sudah agak lama saya pegang. Kalau saya tahu tabiatnya orang, nanti sampai di depan, tukar lagunya. Dia tahu. Akhirnya sampai di depan lebih dia yang akan dia. Karena nggak tahu dia. Karena kadang-kadang maaf ya, mesti kita ajar juga orang. Ditegur kayak gini, ngomong ke sana kemari. Oh ini Pak Dokter katanya. Sedangkan dia nggak mau disuruh datang latihan, nggak mau. Padahal saya biasanya sebelum masuk mulai sudah melatih orang yang mau bernyanyi. Saya berikan perhatian hal-hal yang seperti itu. Saya Ojek tahu lah, sebab terjang saya itu dunia seni. Setiap yang utamanya, selalu nomor satu. Tapi di gereja kita, aduh saya benar-benar kecewa. Kenapa? Karena kita nggak mau diajar. Nah biasanya orang menolong orang dengan benda-benda ya, benda-benda barang, barang dan sebagainya. Tetapi kita dituntut hanya waktu dan talenta. Musik adalah materi yang bisa menolong orang lain tanpa mengeluarkan uang, hanya modal suara. Jadi jangan lupa saudara-saudara bahwa saudara dituntut oleh Tuhan, diminta oleh Tuhan dan lebih sesuai, yaitu menggunakan talenta. Fungsi musik, nah ini ya fungsi musik, mempersatukan jemaah. Mempersatukan jemaah adalah musik, tidak ada yang lain. Pathfinder tidak bisa mempersatukan jemaah. Kenapa? Gak mungkin saya masuk kelas lebah rajin dengan anak-anak yang umur 7 tahun. Lalu apa? Lebah rajin. Coba. Kan ada kan tuntutannya. Sinar matahari, pembangun, tangan menolong. Gak mungkin. Masa kakek-kakek dimasukkan kayak gitu. Tapi kalau nyanyi, saya boleh bernyanyi dengan anak umur 7 tahun. Karena suara bisa diatur. Mulailah dengan Kalibata yang baru diresmikan 3 bulan lagi. 3 bulan lalu. 3 bulan lalu. Mulailah. Awalnya saya senang. Dan sampai sekarang senang. Artinya apa? Berlatihlah sesudah makan makanan rohani badani, sesudah pulang dari dia. Tentukan siapa yang mau bernyanyi sama depan. Dan himbau mereka supaya hadir lebih awal, supaya berlatih. Duduklah di bangku yang sudah ditentukan.
Jadi maaf, jangan. Mari kita dengarkan pemuda. Mari kita dengar, jangan. Supaya sampai di rumah, karena Tuhan yang hadir melihat perbaktian kita. Jangan lupa Habil dan Kain. Kain ditolak, Habil diterima. Karena Habil seluruh hatinya dibuatnya menyiapkan korban bakaran. Sementara Kain memang yang terbaik, tetapi bukan buah-buahan yang diminta. Akhirnya api membakar domba, buah ini tidak dimakan, dan akhirnya pisau yang ditusukkan kepada siapa? Artinya di jemaat kita nanti seperti itu, mulailah dengan ketentuan. Kemudian bisa menjadi sumber hidup kalau musik. Kemudian pendidikan, ya pendidikan seperti ini ada sudah ini, walaupun pendidikannya dari Prasetya Mulia, tapi di Manado ada mengajar harap, aku bilang jangan diamkan tanganmu itu, dengan tangannya bergerak, tangannya berlatih, dan akhirnya orang lain terberkati. Dikasih duit lagi. Saudara-saudara, jangan lupa bahwa harus kita melatih talenta kita, sehingga tadi apa yang dikatakan itu kita punya, kita bagikan kepada orang lain. Lalu pertanyaan selanjutnya, Mazmur 150 yaitu, bolehkah semua alat dipakai? Boleh. Tunggu episode berikutnya. Ya. Ini saya bacain yang terakhir. Bakat menyanyi dengan suara keras yang dibutuhkan, tetapi yang intonasinya jelas dan benar-benar dalam pengucapannya. Intonasinya jelas dan pengucapannya benar. Jadi mesti mau dikasih tahu, mesti mau diingatkan. Jadi misalnya coba dengan lembut, bukan dengan lembut. Ukuran LEM itu, saya sekolah di Eropa sana. LEM baru saya ngerti. Waktu saya pergi ke sana, itu udah suara Indonesia. Kubayangkan bahwa saya udah hebat. Ternyata datang teman saya ada dari Vietnam, dari Thailand, kemudian dari Dubai, dari India, ada kami tuh waktu itu pilih teror 17 orang. Yang paling bodoh. Padahal juara Indonesia, saudara. Padahal dengan bangganya saya udah saya hebat. Ternyata, tapi sesudah saya belajar, jadi saya juga yang paling hebat dari mereka. Karena saya sungguh-sungguh. LEM, kapan itu M, kapan E, kapan M, lem, kapan but. Nah itulah saya sering dipanggil gereja Protestan. Enak kan, Bang? Hanya untuk lem, dikasih juga amplop. Enak kan? Padahal kemana-mana lain lagi, salah, aku salah lagi supaya lebih lewat jamnya itu, supaya tambah dari uangnya. Bergerak saja. Bukan seperti apa yang saudara mengerti suara. Pulang, berapa jauh? Seperti itu, berapa jauh? Itu yang diminta oleh Tuhan, benar ini sesuai, jelas bernyanyi. Itu sebabnya jangan salah, ya jangan salah. Kalau misalnya saya ajak saudara, marilah jangan, harusnya marilah bersuka cita. Harus seperti itu. Kita laksanakan sedikit.
Satu, dua, ya. Marilah bersuka cita, jangan bersungut-sungut, karena Allah Bapa kita akan angin ribut. Tetap bersuka cita, menyanyi dan memuji, rakyat berangkat kerja kita dengan hati yang senang. Hati yang senang. Seperti itu. Sehingga kita tidak lari ke perbaktian karismatik. Dalam Yesus kita bersaudara. Di Mrs. White itu tidak boleh nyanyi seperti ini. Hati-hati. Ini ada bukunya, itu wajib. Makanya pada waktu ada ceramah, lalu saya tim musiknya, saya pilih lagu itu, ajarin dulu. Orang tua bilang, beda ya gereja Advent dengan gereja kami. Memang kita harus berbeda dengan Protestan. Saya pernah berbicara di gereja Protestan karismatik. Saya nyanyi di gereja Protestan karismatik, yang mereka ingat-ingat, belum, tapi tiba-tiba bisa ketawa. Karena sesudah habis berdoa ketawa. Lalu kemudian ini bisa orang kalau nyanyi nangis biasanya kan. Lamalah dirindu, damai iman teguh, dan berdoa sungguh untuknya. Bayangkan kita berdoa untuk dalam setiap perbaktian harus seperti itu. Persoalannya mau enggak kita dilatih. Ada ibu, ada kaum muda, ada kaum pemudi, ada kaum atma. Ini yang bertalu-talu bernyanyi. Saudara-saudara, kiranya nama Tuhan dipermuliakan dengan pelajaran kita siang ini. Dan apa yang kita dengar bersama-sama adalah untuk kemuliaan bagi nama. Marilah kita awali di dalam diri pribadi kita masing-masing, supaya minggu depan perbaktian kita akan lebih baik. Kiranya Tuhan berterang di dalam pembicaraan kita siang ini. Amin. Puji Tuhan, tentunya kita semua sepakat untuk berterima kasih pada Tuhan oleh karena berkat luar biasa yang telah kita terima pada sabat hari ini melalui firman Tuhan yang telah dibentangkan oleh Dr. Joni Tambunan. Baiklah, untuk mengaminkan akan perbaktian kita pada sabat hari ini, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu tutup kita dalam lagu nomor 302, Tetap Bertahan.